Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan tahmid dan mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita akan bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik, dengan tepat, selaras apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah semuanya, bahwa kita ini hidup bukan untuk sekedar hidup, tetapi untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Karena tujuan penciptaan manusia itu agar manusia mau beribadah kepada Allah, dan pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan ibadah kita kepada Allah ini pada saat ketika kita dipanggil kembali oleh Allah pulang kampung. Pulang kampung itu istilah yang sering kali digunakan oleh para guru saya, karena pada saatnya rumah kita itu akan betul-betul kita temukan kembali. Dan rumah terindah itu yang disebut surga. Sementara orang yang dikatakan tidak bisa kembali ke rumah itu adalah orang-orang yang terkendala karena di dalam hidupnya itu tidak diisi dengan ibadah dan bahkan diisi dengan berbagai ragam bentuk kemaksiatan, sehingga dia tidak punya bekal untuk pulang ke rumah. Kalau bahasa saya, tidak punya bekal untuk mudik, tidak punya bekal untuk pulang kampung, sehingga dia terkendala berada di neraka untuk tidak bisa pulang ke kampung karena dosa-dosa yang melekat pada dirinya. Kita tidak usah merentangkan apakah nanti kita itu akan di neraka selama apa, serahkan semua kepada Allah. Tetapi nalar yang paling gampang, kita akan bisa terkendala untuk kembali ke rumah karena kita tidak punya bekal untuk pulang ke rumah. Dan bekal untuk pulang ke rumah itu adalah amal soleh. Dan amal soleh yang diterima oleh Allah itulah yang kemudian akan mendatangkan rahmat dari Allah. Dan kalaupun kita pernah berdosa, dosa kita itu hanya akan terhapus karena maghfirah, karena ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang selalu saya katakan dalam bahasa saya. Kalau pernyataan Allah dicatatkan di dalam surah Ali Imran ayat 31, jelas, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau memang kamu itu benar-benar mencintai Allah, Rasulullah diminta oleh Allah untuk mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya apa? Perilaku kita itu harus menjadi perilaku yang benar-benar meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita bisa berperilaku seperti perilaku Rasulullah, kita akan mendapatkan dua jaminan. Yahbibkumullah, Allah akan mencintai Anda semua. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan memberikan maghfirah, Allah akan memberikan ampunan kepada diri Anda semua. Dan ini jaminan dari Allah. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan cinta Allah dan maghfirah Allah, yang pada saatnya dengan cinta dan maghfirah Allah itu kita akan mendapatkan surganya, kita bisa pulang kampung dengan sempurna. Sudah, cintai Allah dengan cara mengikuti apa yang telah menjadi bagian dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita beritiba kepada Rasulullah. Dia akan menjamin kita akan mendapatkan cinta dan maghfirah dari Allah, cinta
dan ampunan dari Allah, dan pada saat kita itu mendapatkan cinta dan maghfirah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surga sebagai tempat yang kita rindukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit ya berkisah, yang dengan kisah itu mudah-mudahan menjadi bagian dari apa yang selama ini kita coba untuk kita pahami. Di dalam sebuah kisah yang saya coba untuk saya renungkan, saya mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Kisah pertama tentang berdirinya Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, sampai sekarang tetap eksis. Dan yang kedua, kisah tentang berdirinya Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Dan ini adalah dua contoh konkret dari kisah yang kemudian saya coba untuk saya kaji sejarah berdiri dan tumbuh kembangnya dua lembaga pendidikan yang luar biasa ini. Dua institusi pendidikan yang ditumbuh kembangkan dari harta wakaf. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu ditumbuh kembangkan dengan harta wakaf. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur juga ditumbuh kembangkan dengan harta wakaf. Nah, dari lembaga-lembaga tersebut lahir para pemimpin, para ulama, para dai, para tokoh yang banyak berjasa dalam membangun kekuatan dan kemandirian umat. Kita tidak banyak bercerita tentang bagaimana peran Al-Azhar di dunia ini, di dunia Islam terutama, dan Pondok Pesantren Gontor. Saya bukan alumni Pondok Pesantren Gontor, tapi saya pernah berkunjung ke sana agak intens untuk berbicara dengan orang-orang yang saya kenal. Saya kenal beberapa alumni dan para pengelola di Pondok Pesantren Gontor, dan alhamdulillah, meskipun secara pribadi saya itu tidak terlalu kenal mereka, dengan sangat santun, dengan sangat ramah menerima diri saya untuk berdialog. Dan bahkan Mas Hamid itu pernah datang ke kantor saya dan berbincang-bincang lama tentang Pondok Pesantren Gontor itu. Ceritanya lengkap sekali tentang bagaimana Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur itu berdiri dan ditumbuh kembangkan dari harta wakaf. Dia cerita banyak. Jadi dia cerita bahwa ayahnya bersama dua orang temannya itu hanya punya satu tekad untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mungkin beliau tidak pernah membayangkan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Gontor itu akan sebesar ini. Tetapi dengan niat karena Allah, Allah ridho. Dia cinta kepada Allah dengan cara beritibak kepada Rasulullah. Bersama dua orang temannya itu kemudian memunculkan sesuatu yang luar biasa, yang sampai saat ini orang tidak bisa mengatakan bahwa Pondok Pesantren Gontor itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sebagaimana juga cerita tentang Universitas Al-Azhar Kairo yang banyak diceritakan oleh teman-teman yang pernah kuliah di sana, dan saya juga akses ke internet, dapat cerita banyak tentang Universitas Al-Azhar Kairo yang ternyata juga merupakan lembaga pendidikan yang ditumbuh kembangkan dari harta wakaf. Nah, saya kemudian mengambil pelajaran bahwa keberadaan harta wakaf untuk dunia pendidikan saat ini lebih dibutuhkan lagi, karena banyaknya anak dari keluarga du'afa yang tidak dapat masuk ke dunia pendidikan karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka di dalam memenuhi biaya pendidikan yang diperlukan. Dan harus diakui bahwa biaya pendidikan sekarang ini sangat mahal sehingga terkesan elitis, sehingga yang mampu bersekolah di lembaga pendidikan yang berkualitas itu hanyalah anak-anak dari kalangan keluarga kaya atau menengah ke atas. Kecuali mereka yang punya kemampuan lebih dan punya kesungguhan yang luar biasa, yang kemudian mendapatkan beasiswa
dari manapun, dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Yang kemarin sore saya dapat cerita dari supir taksi yang menjadi langganan saya. 2 anaknya yang disekolahkan di sekolah yang pada saat itu dia tidak membayangkan akan bisa dimasuki anaknya, itu sekarang melejit menjadi anak yang luar biasa. Anaknya orang yang tidak berada bisa masuk di sekolah SMA ternama di Yogyakarta, SMA 1 negeri. Kemudian adiknya juga bisa bersekolah di sekolah ternama. Kemudian kedua-duanya masuk di 2 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Yang pertama masuk di ITB, di perminyakan, yang satu masuk di geologi UGM, dan dua-duanya lulus dengan sangat bagus dan punya kemampuan lebih. Yang satu kakaknya itu seorang laki itu punya kemampuan bermain komputer, yang kedua adiknya itu punya kemampuan berbahasa Inggris yang luar biasa, dan sekarang kedua-duanya menjadi pegawai di dunia pertambangan, nggak usah saya sebut lembaganya, dan menjadi orang-orang yang membanggakan kedua orang tuanya. Dan cerita dari supir taksi itu luar biasa. Dia hanya berbekal doa kepada Allah, dan kesungguhan anaknya untuk belajar itu juga ditopang oleh doa kedua orang tuanya. Jadi kekuatan doa bapak ibunya itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadikan anak itu menjadi anak yang luar biasa. Dan anaknya ketika berjumpa dengan kedua orang tuanya hanya pesan, jangan lupa untuk sholat. Tidak diberi pesan jangan lupa bekerja keras, jangan lupa untuk memberikan duit kepada ibu bapaknya. Dia cuma mengatakan bapak ibu tidak berharap apa-apa, jangan lupa sholat. Dan nalarnya sederhana, kalau kamu sholat dengan baik dan benar, insya Allah perilakumu akan baik. Dan jangan lupa yang kedua, setelah sholat berbagi kepada sesama dengan kemampuan. Dan itulah yang kemudian dikerjakan 2 anak itu. Sebagian harta, sebagian duit yang didapatkannya dari gajinya itu disisihkan untuk diberikan ke lembaga pendidikan dasar yang dulu pernah dia berada di situ, pernah memberi jasa pada dirinya, untuk diwakafkan. Ya, saya wakafkan ini. Artinya apa? Dia ingin ada sesuatu yang membuat dirinya itu bermakna dengan uang yang dia berikan kepada lembaga pendidikan itu. Nah, meskipun istilah wakaf itu tidak tepat untuk dia, tetapi dia ingin bekerja dan kemudian memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jumlah anak-anak dari kalangan du'afa itu sekarang sangat banyak, apalagi di masa pandemi ini. Dan jika mereka tidak mengenyam pendidikan yang baik dan terarah, dikhawatirkan mereka akan menjadi generasi yang liar. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, Imam Ghazali pernah mengatakan dengan kata-kata yang indah. Bukan sesuatu yang kemudian harus kita jadikan sebagai bahan renungan yang tanpa makna, tetapi mari kita coba untuk mengambil ibrah dari nasihat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa jika tanpa pendidikan yang baik dan benar, maka pastilah manusia akan memiliki perilaku seperti binatang. Karena itu, salah satu jalan keluarnya adalah umat itu secara bersama-sama harus melakukan sinergi, tolong-menolong dalam menghidupkan kembali amal jariah dalam bentuk wakaf untuk dunia pendidikan, yang melalui dunia pendidikan ini, insya Allah, umat itu akan bisa menjadi umat yang kuat. Dan wakaf untuk dunia pendidikan itu bisa dilakukan melalui lembaga yang dimiliki oleh umat, yang amanah, yang profesional, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita yakin, jika ini semua kita lakukan, insya Allah, sebagian dari persoalan pendidikan bagi kaum du'afa, kaum yang lemah, kaum yang tidak mampu itu secara bertahap bisa kita atasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga selalu merenung ketika membaca ayat Al-Quran yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 261 sampai ayat 262. Yang di dalam ayat itu Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dinyatakan di dalam ayat ini bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa, sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji yang tumbuh. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini saya coba untuk saya renungkan. Betapa Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa ketika kita menafkahkan harta kita. Kemampuan kita untuk menafkahkan harta kita itu kita coba untuk kita wujudkan menjadi sesuatu yang pada saatnya akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya bayangkan andai kata harta wakaf yang kemudian digunakan untuk membesarkan dunia pendidikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, luar biasa itu. Potensi wakaf di dunia Islam termasuk di Indonesia itu luar biasa, dan ini belum digali di samping zakat. Cerita tentang Gontor dan Al-Azhar itu menjadi cerita yang luar biasa dan sudah dibuktikan di dalam realitas kehidupan. Saya berimajinasi dengan sebuah kampung yang pada saatnya kampung itu saya lihat sebagai kampung yang potensial untuk digerakkan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun sebuah proses pendidikan yang kita tumbuh kembangkan dari sebuah pesantren kecil. Tapi sekali lagi, gagasan saya yang pernah saya sampaikan kepada orang-orang di kampung itu tidak direspon, dan akhirnya saya diam. Nah, saat ini saya sedang tidak hanya sekedar menggagas, tapi mencoba untuk beraksi. Ada action. Di Kecamatan Kraton, kebetulan saya menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Selama ini tidak ada sekolah dasar Muhammadiyah. Padahal potensi Muhammadiyah itu cukup bagus. Ada sekolah Muhammadiyah namanya SMP Muhammadiyah 5 yang ya masih kecil lah. Lalu saya dengan beberapa orang teman itu menggagas dan kemudian bertekad, yuk kita dirikan SD Muhammadiyah. Dan jangan tanggung-tanggung, kita dirikan SD Muhammadiyah yang berkualitas. Bekerjasama dengan mana? SD Muhammadiyah yang dikatakan sebagai SD Muhammadiyah percontohan, SD Muhammadiyah Sapen. Kapan? Sekarang juga. Dan ternyata hanya butuh waktu beberapa bulan bisa mendirikan bersama SD Muhammadiyah Sapen, dan alhamdulillah sekarang ini sudah berhasil membuat gedung yang hampir selesai. Insya Allah sudah 70% selesai, dan sudah punya murid yang membanggakan karena di antara sebagian murid yang ada di situ itu sudah punya prestasi. Dan mengalir terus sumbangan dari masyarakat itu, sehingga saya yakin dengan sumbangan dari masyarakat itu akan lahir sebuah lembaga pendidikan yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Dan andai kata kita wakafkan harta kita untuk lembaga pendidikan itu luar biasa. Saya tertarik juga dengan ya, wakaf tunai yang sekarang ini kemudian dicoba ditawarkan, dan bahkan bukan hanya ditawarkan tapi mendapatkan respon dari sebuah bank negara untuk dikelola, dan kemudian dari hasil pengelolaan itu keuntungannya akan diberikan kepada orang yang berwakaf tunai. Ambil contoh saja misalnya
sebuah lembaga yang mengelola zakat dan wakaf. Itu kemudian mengelola dana wakaf, dan dana wakaf itu diberikan kepada bank dari sebuah bank negara itu katanya akan diberi keuntungan per tahun 5,5% dari apa yang dititipkan. Saya juga bertanya pada waktu itu, ketika ada janji 5,5% itu bukan keuntungan yang menurut saya itu pas. Karena apa? Janjinya tidak begitu. Mestinya akan diberi sebagian dari keuntungan itu dengan persentase dari keuntungan yang dihasilkan, bukan dari uang yang diberikan. Kalau kita itu mendapatkan persentase dari uang yang kita berikan, itu seperti bunga. Saya punya modal 1 juta, kemudian saya dijanjikan 1 tahun saya mendapatkan bunga 5,5%. Artinya itu sama dengan bunga yang oleh Muhammadiyah itu sudah dikatakan sebagai ziyadah masyruṭah dan haram, karena itu bentuk riba. Saya tidak 100% sepakat. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar, kemudian saya titipkan dalam bentuk apapun, termasuk yang disebut sebagai sukuk. Dan sukuk itu kan dalam bahasa saya itu bukan utang, tapi investasi. Jadi kalau saya itu berinvestasi dalam bentuk sukuk, maka saya itu tengah memberikan modal kepada lembaga yang mengelola uang saya itu untuk kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang pada saat ada keuntungan, maka saya akan mendapatkan bagian dari keuntungan bersih mereka. Itu yang disebut bagi hasil. Tapi kalau saya dijanjikan 5,5% dari uang 1 miliar itu akan diberikan setiap tahun pada saya, itu bukan bagi hasil, itu bunga. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang sama dengan riba. Artinya itu bagian dari riba yang oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dikatakan sebagai ziyadah masyruṭah. Dan itu haram. Dan saya ingin keluar dari itu. Bahkan dengan kehati-hatian saya, meskipun saya itu menjadi nasabah sebuah bank syariah, saya tidak pernah mengambil bagi hasil itu. Setiap bagi hasil yang saya dapatkan dari tabungan saya itu saya wakafkan. Saya berikan kepada orang, karena itu bukan menjadi hak saya, itu menjadi hak orang lain. Saya hanya ingin titip uang. Dan pada saat saya itu mendapatkan kelebihan dari uang yang saya titipkan, itu akan saya berikan kepada siapapun yang bisa memanfaatkannya. Itu kehati-hatian saya. Dan ada teman saya, dan dulu murid saya, sekarang menjadi teman saya, itu yang punya banyak uang yang dia jadikan sebagai wakaf tunai. Dan wakaf tunai yang dia berikan itu begini bentuknya. Dia punya uang misalnya 1 miliar. Uang itu dititipkan di sebuah lembaga pendidikan, kemudian oleh lembaga pendidikan itu dikembangkan menjadi program-program yang luar biasa, dan kemudian dari program-program yang dibiayai dengan uang itu ternyata mendapatkan keuntungan. Dan kemudian setiap tahun diperhitungkan uang 1 miliar dikembalikan, kemudian keuntungannya dibagi. Dan hasil dari keuntungan itu dia gunakan untuk membiayai anak-anak yatim dan anak-anak kaum du'afa untuk sekolah. Dan itu berlangsung sudah lama, lebih dari 10 tahun. Dan uang yang 1 miliar misalnya, jumlahnya tidak saya sebutkan, itu tetap saja jumlahnya plus keuntungan. Dan setiap keuntungan yang dia dapatkan dari uang 1 miliar dititipkan di makam nilai itu dia berikan dalam bentuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, antara lain anak-anak yatim dan anaknya kaum du'afa untuk sekolah. Dan itu berlangsung terus, dan ternyata kemanfaatannya luar biasa. Dan uang itu tidak pernah berkurang. Nah, itu yang namanya wakaf tunai yang benar dan pemanfaatan yang benar. Bukan dengan sukuk yang kemudian mendatangkan keuntungan dengan persentase tertentu, yang dengan angka persentase yang dihasilkan dari uang yang dititipkan tanpa melihat apakah lembaga yang mengelola uang itu untung atau tidak, itu bunga. Karena bunga dengan bagi hasil itu dua hal yang berbeda. Maka sampai hari ini saya tidak tertarik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita tentu saja ingat terhadap hadis yang isinya itu menyatakan bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, wafat, maka terputuslah semua amal perbuatannya. Artinya kita sudah tidak punya peluang untuk berbuat sesuatu kecuali 3 hal. Artinya nilai dari sesuatu yang disebut 3 hal itu. Yang pertama sedekah jariyah,
yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketika ada yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, amat menarik sabda Nabi ini karena mengingatkan bahwa ketika itu yang akan melahirkan keabadian dari sesuatu yang kita miliki pada diri kita ketika kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya uang yang kita sedekahkan, yang kemudian nilai sedekah itu bermanfaat, atau ilmu yang kemudian memberi manfaat, serta anak soleh yang mendoakan diri kita, meskipun kita sudah menghadap Sang Khalik, nilai pahalanya akan terus mengalir. Nah, harta wakaf yang kemudian kita berikan kepada lembaga pendidikan, yang kemudian lembaga pendidikan itu mengelola harta wakaf itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mendidik anak didik mereka, itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada siapapun, termasuk pada diri kita yang berwakaf. Nah, dan saya selalu mengatakan, didahulukannya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalirkan pahala, itu menggambarkan bahwa untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan melahirkan anak keturunan atau generasi yang mendatang yang soleh dan solehah, itu diperlukan materi yang cukup untuk membangun sarana dan prasarananya. Yang karena itu berdasarkan hadis ini dan juga nas-nas atau hadis-hadis yang lain, para ulama mengintroduksi satu kegiatan amal soleh yang bernilai abadi bagi diri orang, bernilai abadi bagi yang melakukannya, yaitu wakaf. Wakaf tunai. Peran harta wakaf untuk dunia pendidikan sepanjang sejarah baik di negara kita maupun di negara-negara lainnya ternyata sangat nyata dan sangat signifikan. Bahkan saya baca di internet banyak kampus, banyak pesantren, banyak lembaga pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari harta wakaf yang dikelola secara profesional dan dengan penuh amanah. Dan inilah yang kemudian menjadi gagasan saya dan saya tawarkan, meskipun belum mendapatkan respon, tapi saya yakin andai kata gagasan ini dilaksanakan, itu akan menghasilkan sesuatu yang biasa, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang sangat signifikan. Maka dalam pengajian ini saya mengajak, mari kita mulai untuk menyisihkan harta kita untuk kita wakafkan menjadi harta yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu. Dan bahkan saya sampai hari ini masih berhutang pada pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta, hutangnya 300 juta yang harus saya kembalikan bersama teman-teman. Pada saatnya saya akan mencoba untuk melobi pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menjadikan pinjaman itu menjadi harta wakaf yang dititipkan ke sekolah Muhammadiyah yang disebut SD Muhammadiyah Keraton, untuk kita jadikan modal pengembangan yang dari tahun ke tahun akan kami pertanggungjawabkan. Dan insya Allah uang 300 juta itu tidak akan hilang, karena uang itu kami gunakan untuk menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah itu berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat, untuk bangsa ini. Dan selalu akan saya pertanggungjawabkan dengan laporan-laporan yang rinci. Dan kemudian saya katakan, kalau dari tahun ke tahun uang itu tidak diambil, maka uang itu akan menjadi modal yang luar biasa untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang bisa berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi kalau uang itu diambil kemudian digunakan untuk sesuatu yang kemudian hilang, saya termasuk orang yang tidak sepakat. Saya itu paling tidak senang terhadap kegiatan seremonial yang kemudian menghabiskan dana yang luar biasa yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Tapi lembaga pendidikan yang dihasilkan melalui duit yang ratusan juta ini, insya Allah nilainya akan jauh lebih besar daripada kegiatan seremonial yang kadang-kadang terkesan hura-hura. Ada pawai, ada macam-macam festival-festival yang setelah diadakan habis. Itu menurut saya itu tindakan yang bukan tindakan yang sia-sia, tapi tindakan yang tidak lebih bermakna dari ketika uang itu kita gunakan untuk menjadi lembaga pendidikan yang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu akan beri manfaat pada banyak orang. Dan uang 300 juta itu akan menjadi sesuatu yang akan bermakna di ketika kita gunakan untuk bisa menjadi bagian dari modal kita membangun lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan insya Allah itu menjadi sesuatu yang menjadi gagasan saya yang sampai saat ini saya yakini menjadi sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita mulai. Bahkan saya menggagas di Kecamatan Keraton, di mana saya memimpin Muhammadiyah, itu akan punya TK terbaik, taman kanak-kanak terbaik, SD Muhammadiyah terbaik, SMP Muhammadiyah terbaik, SMA Muhammadiyah terbaik yang bisa menjadi contoh. Jadi siapapun, dimanapun, dimanapun pada saatnya akan memasok
alumni-alumninya ke perguruan tinggi Muhammadiyah yang secara serius mendidik anak didiknya menjadi kader-kader Muhammadiyah yang bisa berperan untuk umat ini dengan peran yang signifikan. Kita tidak harus menyekolahkan anak-anak didik kita di sekolah negeri atau sekolah manapun. Jadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan terpercaya yang akan bisa menghasilkan manusia-manusia yang bermanfaat. Manusia-manusia salih dan salihah yang akan memberi manfaat pada siapapun, sehingga Muhammadiyah akan menjadi lembaga yang benar-benar menerapkan sesuatu yang seharusnya diterapkan, yaitu mendidik anak-anak didiknya dengan penuh tanggung jawab, dan mereka akhirnya berhasil menjadi manusia unggul yang bermanfaat bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun, yang insya Allah semuanya itu ketika kerjakan dengan ikhlas karena Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan dan bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.